Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Supatmi, analis perencanaan dari Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Iya, dalam pandangan saya, pada 2045, Indonesia bisa menjadi negara maju dan sejahtera. Mengapa? Karena pada 2030, ditargetkan SDGs nasional itu selesai, yang terdiri atas 17 poin, di mana seperti tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi kelaparan, keterpenuhan infrastruktur dasar, serta pembangunan manusia yang terus meningkat, ditingkatkan baik dari aspek kesehatan, pendidikan maupun kemampuan ekonominya, serta pembangunan nasional yang lebih merata. Selain itu, saat ini kita di industri 4.0, di mana kita didorong untuk mengembangkan culture yang semakin responsif dan adaptif terhadap perubahan, efisien dan efektif dalam bekerja, serta inovatif dan kreatif. Kemudian 2045 sendiri juga adalah era bonus demografi, di mana ada banyak penduduk yang produktif. Dengan pembangunan manusia yang sudah dikembangkan semakin tinggi, kemudian infrastruktur dasar yang sudah memenuhi di semua wilayah Indonesia, serta adanya sumber daya alam yang melimpah, maka mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera itu bukanlah hal yang tidak mungkin. Namun demikian, berarti itu perlu dikerjakan dari sekarang. Dan siapa yang mengerjakan? Nah, semuanya. Sebagaimana bahwa kesejahteraan negara ini adalah tanggung jawab, adalah hak semua warga negara, begitu juga dengan tanggung jawabnya semua warga negara berpartisipasi dalam membangun dan memajukan negeri ini. Tidak bisa hanya dari sektor publik saja atau dari warga negara itu sendiri, tetapi juga termasuk sektor swasta, NGO atau komunitas, media, akademisi. Nah, untuk itu, maka menurut saya keberadaan trisektor leader ini menjadi penting untuk mengkomunikasikan, untuk membangun bahwa persepsi kita tuh harus sama dalam memajukan bangsa ini. Mungkin visinya sudah sama, tapi mungkin caranya bisa berbeda. Dan komunikasi juga penting serta kolaborasi, karena agar tidak overlap dan agar tidak ada aspek yang kemudian ditinggalkan. Jadi tidak hanya berfokus pada aspek-aspek tertentu saja, tetapi mungkin bisa berbagi tugas atau sebagainya. Dan yang perlu diingat lagi bahwa walaupun kita itu dididik secara nasional, secara pendidikan dididik untuk menjadi sosok yang profesional, yang intelligence, yang cerdas, itu kita perlu ingat bahwa kita harus selalu membekali diri dengan integritas dan karakter yang baik, karakter yang Pancasila, yang berarti bahwa selalu memiliki semangat nasionalis atau kebangsaan, agar kita itu tidak salah jalan, tidak menggunakan kecerdasan atau kemampuan yang dimiliki untuk hal lain selain untuk pembangunan negeri ini, atau yang justru malah merugikan seperti itu. Saya pribadi tertarik untuk bergabung karena selain saya ingin mengembangkan diri saya untuk dan senantiasa memupuk rasa nasionalisme dengan adanya forum atau sharing bersama, saya juga ingin mengetahui pada aspek mana saya bisa semakin lebih berkontribusi lagi bagi negeri ini dengan potensi yang saya miliki dan potensi yang akan saya kembangkan nantinya. Bahwa kita sebagai generasi muda perlu meneruskan perjuangan dari para pahlawan kita. Jika dahulu berjuang melawan penjajah hingga 350 tahun, sejak saat kita merdeka, kita harus berperang melawan ketidakberdayaan. Bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera adalah bangsa yang berdaya. Demikian dari saya, terima kasih.